Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Melah dari Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon, akan membahas tentang zabihah atau penyembelihan. Zabihah atau penyembelihan. Pengertian zabihah. Penyembelihan dalam pembahasan fikih memiliki beberapa nama, yakni udiyah, azab, az-zaka. Zabaih adalah bentuk jamak dari zabiha, yang secara kebahasaan berarti yang disembelih, yang dibunuh atau yang dilenyapkan. Istilah ini digunakan dalam fikih dengan pengertian binatang sembelihan yang disembelih untuk dimakan dengan menggunakan yang tajam selain gigi dan kuku. Secara terminologis, ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab fikih sesuai dengan perbedaan tentang bagian yang wajib dipotong dalam penyembelihan tersebut. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu 4 buah urat tenggorokan, kerongkongan, dan urat besar yang terletak di bagian samping leher. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, penyembelihan adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Adapun posisi dan lokasi pemotongan itu bisa di bagian bawah leher atau al-haq, atau di bagian bawah leher labah, atau di situasi yang tidak memungkinkan dilakukannya penyembelihan di leher, maka dilakukan penikaman di bagian mana saja dari tubuh hewan itu. Dasar hukum penyembelihan terdapat di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 121 yang artinya, dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang yang musyrik. Quran Surat Al-An'am Surat ke-6 ayat 121. Dasar hukum penyembelihan juga terdapat dalam surat Al-Maidah ayat ke-3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah Surat ke-5 ayat 3. Saat penyembelihan hewan, termasuk kurban, hendaknya kaum muslimin memperhatikan adab dan rukun-rukun penyembelihan, termasuk status kehalalan daging hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih berstatus halal apabila terpenuhi persyaratan sebagai berikut: syarat penyembelih, syarat alat untuk menyembelih, dan syarat untuk hewan yang disembelih. Syarat penyembelihan. Yang pertama, berakal dan sudah tamyiz. Seorang penyembelih harus sadar dengan perbuatannya. Karena itu, sembelihan orang gila dan anak kecil tidak dianggap sampai dia sembuh dan anak kecil mencapai usia tamyiz.
Seorang anak dikatakan mencapai usia tamyiz ketika dia bisa membedakan mana yang bahaya dan mana yang bermanfaat bagi manusia. Umumnya, anak menginjak fase tamyiz ketika dia sudah berusia 7 tahun. Yang kedua, penganut agama Samawi. Yang dimaksud penganut agama Samawi adalah kaum muslim dan ahli kitab atau Yahudi atau Nasrani. Yang ketiga, tidak sedang ihram. Orang yang sedang ihram dilarang untuk menyembelih. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adanya niat untuk dimakan dan membaca basmalah dengan lisan. Syarat alat untuk menyembelih. Yang pertama yaitu tajam dan bisa memotong. Dan yang kedua yaitu selain kuku dan gigi. Termasuk dalam syarat ini adalah alat menyembelih tidak boleh terbuat dari tulang. Syarat hewan yang disembelih yaitu yang pertama, termasuk hewan yang halal disembelih. Hewan yang haram tidak bisa menjadi halal dengan disembelih. Dan yang kedua yaitu terpotong bagian leher yang harus dipotong dalam kondisi penyembelih normal. Tidak boleh menyembelih di selain bagian leher, kecuali dalam kondisi darurat. Sembelihan yang sesuai syariat. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa penyembelihan yang sesuai syariat itu ada 3 keadaan. Dinukil dari Salatul Idain karya Syekh Said Al-Qahtani. 1. Terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus 4 hal ini, maka sembelihannya halal menurut semua ulama. 2. Terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher. Sembelihannya benar, halal, dan boleh dimakan meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi yang pertama. 3. Terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja, tanpa 2 urat leher. Sebagian ulama berpendapat bahwa sembelihannya halal. Ini merupakan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dalilnya adalah sabda Nabi. Hal-hal yang dianjurkan ketika menyembelih. 1. Dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk menyembelih kurbannya sendiri tanpa diwakilkan. Meskipun jika penyembelihannya diwakilkan, maka kurbannya sah. 2. Hewannya dibaringkan ke lambung kiri. Orang yang menyembelih meletakkan kakinya di lehernya agar bisa menekan hewan sehingga tidak banyak bergerak. 3. Membaca takbir Allahu Akbar setelah membaca basmalah. 4. Menyebut nama sahibul kurban ketika menyembelih. 5. Berdoa agar Allah menerima kurbannya. Tata cara menyembelih hewan kurban. Tata cara menyembelih hewan kurban supaya halal dan higienis. 1. Robohkan hewan dengan kepala menghadap kiblat. 2. Awali dengan membaca bismillah. 3. Lakukan sekali gerakan potong pada leher hewan kurban. 4. Gantung kaki belakang hewan setelah disembelih. 5. Ikat saluran makanan dan dubur hewan. 6. Lakukan pengulitan perlahan. 7. Keluarkan isi dalam hewan dan pisahkan. 8. Bungkus terpisah dengan plastik khusus makanan. 9. Jaga kebersihan daging kurban. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.